Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Ustazah dalam mata pelajaran matematika. Nah, jadi pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran materinya lambang bilangan, nilai tempat, dan perkalian bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk pada materi pertama, yaitu mengenai lambang bilangan, yuk kita sama-sama mengingat dulu materi yang telah kita pelajari minggu kemarin. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi inti yang akan kita pelajari pada hari ini. Dan materi yang pertama yaitu mengenai lambang bilangan. Nah, jadi di kelas 3 yang lalu anak-anak Ustazah sudah mengenal bilangan satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, pada kelas 4 ini anak-anak Ustazah akan mengenal lambang bilangannya itu lebih besar lagi naklah. Ada yang puluhan ribu, ada yang ratusan ribu, sampai lambang bilangan yang sejuta. Nah, untuk anak-anak Ustazah ini supaya bisa membaca lambang bilangan yang Ustazah sajikan, nah kita belajar dulu sama-sama naklah. Kita mulai dari angka yang pertama. Nah, ini ada angka 5 dan 8. Cara membacanya yaitu 58. Karena ini masih bentuknya puluhan, makanya membacanya 58. Selanjutnya, ini cara membacanya, cara membaca lambang bilangannya adalah 159. Bisa lah anak-anak Ustazah. 159 karena bentuknya ini masih berupa ratusan. Lanjut ke nomor selanjutnya. Ini adalah lambang bilangan berupa ribuan. Jadi cara membaca lambang bilangannya yaitu 1572. Yang ini juga sama. Ini juga berupa ribuan. Jadi cara membacanya adalah 5083. Nah, bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah mulai paham cara membaca lambang bilangan dari puluhan sampai ribuan? Kalau sudah paham, kita lanjutkan cara membaca lambang bilangan dari puluhan ribu. Nah, di sini naklah ada lambang bilangan 10.000. Kalau di sini tadi cuma 5.000, di sini adalah 10.000. Dan yang kedua ini adalah lambang bilangan yang cara membacanya yaitu 10.002. Yang ini membacanya 20.003. Yang terakhir ini cara membacanya 50.030. Nah, jadi ini pada kolomnya ini naklah khusus bilangan, khusus lambang bilangan yang membacanya itu berupa puluhan ribu. Ustazah tuliskan lagi satu naklah. Nah, jadi cara membacanya yang terakhir itu naklah, karena bentuknya ini adalah puluhan ribu, jadi cara membacanya 61.571. Nah, selanjutnya kita lanjut pada kolom yang terakhir yaitu lambang bilangan dari angka 100.000 sampai 1 juta. Sekarang kita baca sama-sama. Nah, jadi ini naklah lambang bilangan yang kalau dibaca, bacaannya adalah 100.000. Jadi 100.000 itu nolnya ada 5. Nah, ingat naklah 100.000 itu nolnya ada 5. Yang ini cara membacanya yaitu 300.571. Yang ini cara membacanya
503, 355. Ustazah ulangi naklah. Yang ini tadi cara membacanya 300.571. Yang ini cara membacanya 503.355. Kita lanjutkan. Nah, yang ini cara membacanya 723.444. Dan yang terakhir ini adalah lambang bilangan dari 1 juta. Jadi naklah, kalau 10.000 nolnya ada 4, 100.000 nolnya ada 5, dan 1 juta itu nolnya ada 6. Ini tadi lambang bilangan dari puluhan sampai ribuan. Yang ini adalah lambang bilangan puluhan ribu, dan yang ini adalah lambang bilangan ratusan ribu sampai 1 juta. Nah, sampai di sini dulu saya jelaskan. Anak-anakku sudah paham atau belum? Nah, kalau sudah paham, coba anak-anakku sudah kerjakan soal selanjutnya. Nah, jadi ini adalah soal latihan untuk materi lambang bilangan anak-anak ustazah lah. Nah, itu yang nomor 1, anak-anak ustazah dirubah ke dalam bentuk yang kayak ini. Nah, jadi ini lambang bilangannya ini dibacanya seperti apa, pian tulis di bukunya kayak yang ini. Dan yang nomor 2 ini pian rubah dalam bentuk lambang bilangan kayak nomor 1 ini naklah. Jadi untuk soal latihan lambang bilangan itu ada 7 soal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Paham anak-anak ustazah? Nah, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi menentukan nilai tempat. Untuk menentukan nilai tempat atau mengenal nilai tempat dari suatu lambang bilangan, ini sudah anak-anak ustazah pelajari ketika anak-anak ustazah berada di kelas 3 lalu. Nah, jadi waktu di kelas 3 kalian sudah belajar mengenai bilangan tempat yang 4 macam, yang ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, untuk mengingatnya kembali, yuk sama-sama kita pelajari mengenai pengenalan nilai tempat. Ini jika diketahui lambang bilangannya adalah 1234, tentukan nilai tempatnya. Nah, jadi kita tulis dulu angkanya di sini naklah. Angkanya sudah ustazah tulis, yaitu 1234. Nah, untuk menentukan nilai tempatnya itu kita menentukannya dari belakang sini. Yang paling belakang angka 4 ini nilai tempatnya adalah satuan. Angka 3 ini nilai tempatnya adalah puluhan dari lambang bilangan 1234. Angka 2 ini nilai tempatnya adalah ratusan dari lambang bilangan 1234, dan angka 1 ini nilai tempatnya adalah ribuan dari lambang bilangan 1234. Yang paling belakang satuan, kemudian di depannya ada puluhan, di depan puluhan ada ratusan, yang paling depan sendiri itu nilai tempatnya ribuan. Sekarang kita lanjutkan ke nilai tempat yang selanjutnya. Nah, ini adalah lambang bilangan dari 48.523. Nah, cara menentukan nilai tempatnya seperti ini anak-anak usahalah. Kita tentukan dari belakang. Angka 3 ini nilai tempatnya adalah satuan. Angka 2 nilai tempatnya adalah puluhan dari lambang bilangan 48.523. Angka 5 ini nilai tempatnya adalah ratusan. Angka 8 ini nilai tempatnya adalah ribuan. Dan angka 4 ini nilai tempatnya adalah puluhan ribu. Dan kalau misalkan di depannya sini ustazah tambahin lagi angka 2,
yang mana lambang bilangannya menjadi 248.523, maka nilai tempat dari angka 2 itu adalah ratusan ribu. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Sudah mulai paham? Jadi, yang paling belakang tadi nilai tempatnya satuan, di depannya sedikit adalah puluhan, nilai tempat 5 ini adalah ratusan, nilai tempat dari 8 ini adalah ribuan, nilai tempat dari 4, nah nilai tempat dari 4 ini adalah puluhan ribu, dan nilai tempat dari angka 2 ini adalah ratusan ribu. Nah, kalau kalian sudah mulai paham, yuk kerjakan lagi soal latihannya. Nah, jadi ini adalah soal latihan untuk materi nilai tempat tadi ya anak-anak ustazah. Jadi, cara menjawabnya, kalian tinggal tulis angka 3 ini nilai tempatnya apa, angka 2 ini nilai tempatnya apa, angka 5 nilai tempatnya apa, angka 5 yang di depan ini juga nilai tempatnya apa, angka 4 ini juga nilai tempatnya apa. Jadi kalian tinggal tuliskan saja angka-angkanya ini nilai tempatnya satuankah, puluhankah, ratusan, ribuan, puluhan ribu, atau ratusan ribu. Nah, jadi seperti itu anak-anak ustazah lah. Ini adalah tugas yang kedua. Yang pertama tadi sudah ada 7 soal, yang kedua ini ada 3 soal. Sekarang kita lanjutkan materi yang terakhir pada pertemuan kali ini, yaitu materi mengalihkan bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Nah, selanjutnya materi terakhir pada hari ini yaitu mengenai mengalihkan bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar perkalian bilangan 2 angka dengan 1 angka dan perkalian bilangan 3 angka dengan 1 angka. Nah, hari ini kita akan belajar perkalian bilangan 2 angka dengan 2 angka. Nih, sebagai contoh dapat anak-anak ustazah lihat di nomor 1. Nih, ada 2 angka dan 2 angka, makanya disebut perkalian bilangan 2 angka dengan 2 angka. Ketika anak-anak sudah menemukan soal seperti ini, langsung saja kita buat ke bentuk perkalian bersusun. Caranya sama persis seperti yang minggu lalu kita kerjakan, naklah sama kayak perkalian 2 angka dengan 1 angka. Jadi yang pertama itu kita kalikan dengan yang paling belakang. Nah, tadi kan pada video sebelumnya ustazah sudah menjelaskan mengenai nilai tempat. Nah, jadi dari 35 ini, 5 ini nilai tempatnya satuan, 3 ini nilai tempatnya puluhan. Pada bilangan 26 ini, angka 6 ini nilai tempatnya adalah satuan, 2 ini nilai tempatnya adalah puluhan. Nah, jadi harus sejajar naklah, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Jangan kada sejajar lah. Pertama kita akan mengalihkan dengan satuannya dulu nih. Nih, dari 26 ini kita mengalihkan satuannya dulu, yaitu angka 6. 5 dikali 6 hasilnya adalah 30. Angka 0 kita taruh di bawah sini, 0. 3 kita simpan, taruh di dekat angka 3 yang ini. Lanjut, 3 dikali 6 adalah 18. Baru kita jumlahkan dengan angka 3 yang kita simpan tadi. 18 ditambah 3 hasilnya adalah 21. Tulis di sini naklah 21. Tadi kita sudah mengalihkan dengan angka satuannya. Sekarang kita lanjut mengalihkan dengan angka puluhannya, yaitu angka 2. 5 dikali 2 hasilnya 10. Tulis di sini 10. Nah, karena kita mengalihkannya dengan nilai tempat yang puluhan, maka menaruhnya naklah bukan di bawah sini, tapi di bawah sini, harus sejajar. Ini puluhan, ini puluhan, ini puluhan, dan kita mengalihkannya tadi dengan puluhan. Jadi harus kita letakkan juga sejajar dengan puluhan. 5 dikali 2 tadi hasilnya 10.
Nolnya ini kita taruh di bawah sini. 1 kita simpan di dekat angka 2. Nah, lanjut ke sini. 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. 6 ditambah 1 yang kita simpan tadi hasilnya adalah 7. Baru kita jumlahkan. Nah, jadi menaruhnya seperti itu naklah. 0 kita turunkan hasilnya 0. 1 ditambah 0 adalah 1, 2 ditambah 7 hasilnya 9. Jadi perkalian dari 35 dikali 26 hasilnya adalah 910. Nah, bagaimana anak-anak ustazah? Sudah paham atau masih bingung? Kalau masih bingung, kita kerjakan lagi naklah yang nomor 2. Di nomor 2 ini angkanya adalah 43 dikali dengan 12. Nah, kata ustazah tadi langsung saja kita rubah ke dalam bentuk perkalian bersusun. Kita kalikan dulu dengan satuannya. Nih yang angka 2. 4 dikali 2 hasilnya adalah 12. Angka 2-nya kita taruh di bawah sini. 2. Angka 1-nya kita simpan di dekat angka 4. Selanjutnya angka 4 kita kalikan dengan angka 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Ditambah dengan 1 yang kita simpan tadi, berarti hasilnya adalah 9. Lanjut dengan perkalian yang puluhannya lagi. Tadi kita sudah mengalihkan angka 2 yang nilai tempatnya adalah satuan. Selanjutnya kita mengalihkan dengan nilai tempat yang puluhan. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Ingat kata ustazah, kalau kita mengalihkan dengan puluhan ini, menaruhnya juga harus sejajar dengan puluhan. Nah, 3 kali 1 3, 4 kali 1 hasilnya adalah 4. Nah, baru kita jumlahkan. 2 turun ke sini hasilnya 2. 9 ditambah 3 adalah 12. 2 naik ke sini 1. 1 ditambah 4 hasilnya adalah 5. Jadi hasilnya adalah 522. Sudah mulai paham kan anak-anak ustazah? Kita lanjutkan pada contoh yang terakhir, yaitu 29 dikali 32. Langsung saja kita rubah ke dalam bentuk perkalian bersusun. Nah, yang pertama kita kalikan dengan satuannya, yaitu angka 2. 9 dikali 2 hasilnya adalah 18. 8 ini ditaruh di bawah. Angka 1-nya kita simpan dekat angka 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Ditambahkan 1 yang bekas simpanannya di sini tadi. 2 kali 2 4, tambah 1 5. Kemudian kita kalikan dengan puluhannya tadi. Kalau 2 tadi nilai tempatnya adalah satuan, 3 nilai tempatnya adalah puluhan. 9 dikali 3 hasilnya adalah 27. 7 taruhnya di bawah harus sejajar dengan puluhan. Nih harus sejajar. 7. 2-nya kita simpan di dekat angka 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 ditambah 2 yang ini tadi hasilnya adalah 8. Jadi langsung kita jumlahkan. 8 turun ke sini. 7 ditambah 5 hasilnya adalah 12. 2 naik ke atas sini satunya. 1 ditambah 8 hasilnya adalah 9. Jadi hasilnya perkalian dari 29 dikali 32 adalah 928. Nah, sudah mulai paham kan anak-anak ustazah? Kalau kalian sudah paham, nih kerjakan tugas terakhir dari ustazah. Tugas ketiga yaitu latihan soal mengenai perkalian bilangan 2 angka dengan bilangan 2 angka. Nah, untuk tugas yang ketiga ini terdapat 5 soal. Jadi total tugas dari ustazah ada 15 soal. Anak-anak ustazah dapat mengerjakan tugas ini di buku catatan matematika dan dikumpulkan melalui WA ustazah ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan jaga kesehatan terus ya anak-anak ustazah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.